Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sultan Muawiyah Syekh Abdul Qadir Az-Zilani wa ila Qutb al-Awwal Habib Muhammad bin Abdul Karim Qadir al-Hajj Syekh Al-Madani wa ila Qutb al-Awwal Syekh Jadul Islam wa ila Sayyidina Muhammad Allahumma Isa wa ila Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Al-Alawi وإلى الحبيب علي بن محمد بن مسلم الأشعري وإلى الإمام القاضي محمد بن الشافعي وخليفة إمامنا والرافعي وإلى الكتب المحدث بن عبد الله محمد إسماعيل البخاري وإلى الإمام التوحيد أبو الأشعث منصور الماتريدي وإلى الإمام الشريف عبد القاسم الجنيد البغدادي خصوصا Syekh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Banjari wa ila Syekh Muhammad Zain Al-Ilmi wa ila Syekh Muhammad Rashid Anwar bin Haji Ismail Sahib bin Al-Salam wa ila Syekh Muhammad Amin Qutbi Al-Maki wa ila Syekh Muhammad Sa'ari Arif wa ila Muhammad Syawani bin Muhammad Abdul Bangil wa ila Syekh Muhammad Sabr bin Dunia wa ila Syekh Muhammad Sabr bin Jalil واشتقنا ورب روحنا الشيخ محمد أبو محمد عبد البدري واشتقنا ورب روحنا الفضيل وإلى أمنا وعمنا خصوصا من أنفقوا أموالهم وجهدوا بأنفسكم بهذا المسجد الفردوس أن الله الكريم يتقسم المغفرة ويرنا علينا ببركاته وأموالهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصياتهم وقرابته وأبدانهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنو والرزق نسأل أن يشرع الرقبة النصوح أن الله تعالى يرزقنا الكرامية مع اللف والعافية والبركة والرضا واختم لنا ووالدنا ولأولادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بذات القبول وتم كل صلى الله إلى وباطلا في الدين والدنيا والآخرة شر النبي وعلى النبي الفاتحة الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا الحمد لله الذي فرض علينا وعلى الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعلى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله هادي أمتي إلى دار السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه البركة والكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس المتعلم يدي العالم فتح الله عليه 70 بابا من الرحمة أو ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama-sama kita panjatkan. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat,
sehingga dapatlah kita mengerjakan sama-sama apa yang telah difardukan oleh Allah kepada diri kita, yaitu untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita laksanakan, senantiasa kita mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, dan pula mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pemulung pribadi di subuh, salat subuh tadi diwitarnya tertinggal, jadi belum isi bahasa. Jadi minta maaf, minta halal, minta ridha, biar bukan berarti berubah ada bulunya yang teringat. Yang Allah hormati, bila khusus pengurus Masjid Al-Firdaus ini dan jamaah Masjid Al-Firdaus, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah hadirin wal hadirat rahimahumullah wa qadakumullah. Di salah satu rasa syukur nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka syukur itu pula lah yang membukakan pintu nikmat Allah, apa yang telah Allah berikan dengan diri kita. Salah satu di antara kesyukuran yang harus kita syukuri, setiap nikmat yang Allah berikan, rasa syukur seorang hamba adalah taqarrub ilallah, ingin selalu dirinya mendekatkan diri kepada Allah, baik secara ibadah batin mereka, terutama lagi secara ibadah zahir mereka, yang kesemuanya itu adalah tujuannya mardhatillah, mengharapkan keridaan Allah. Insyaallah tak berapa lama lagi kita akan memasuki yang disebut namanya Lailatul Nisfi Sya'ban, atau disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Diriwayatkan daripada Imam Anas radhiyallahu anhu, tepatnya pada satu malam tersebut, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah giliran malam itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di antara jumlah isi Rasulullah 9, malam itu putarannya kepada Siti Aisyah. Hampir sudah jam tengah malam, Rasulullah belum kembali. Bahasa Jerman itu baru pulih. Lalu Aisyah memanggillah sang menantu. Siapa? Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ujar Aisyah, wahai Ali, aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Ali buat jawaban. Yang pertama kata Ali, wahai Aisyah, apabila Rasulullah tidak ada satu tempat, pertama masjid, yang kedua Rasulullah berada satu tempat al-Baqi, tempat penguburan segala istri dan sahabat-sahabatnya Rasul. Akhirnya apa? Dicarilah di masjid. Ternyata Rasulullah kan ada. Bersama-sama istrinya Fatimah Tuhra akhirnya berangkat dari rumah menuju tempat yang namanya adalah Baqi. Dari kejauhan nampak cahaya memercik di satu tempat, di salah satu kubur. Dan Ali berkata, wahai Fatimah Tuhra, ketahuilah cahaya yang memancar di depan itu adalah Sayyidil Wujud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sang menantu anak mendekatlah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu apa? Mereka tidak mengucapkan salam, tapi mereka cuma berdiam dan memperhatikan
Rasulullah sedang mengadakan tangan ke atas langit. Seraya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di depan selesai Rasulullah SAW berdoa, Ali mengucapkan salam dan bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada apakah gerangan di ini malam sembilan berada di satu tempat namanya komplek pekuburan?" Rasulullah menjawab, "Wahai Ali, hadhihi al-laila lailatul nisfi Sya'ban." Ini malam adalah malam pertengahan di bulan nisfi Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah membukakan pintu surga seraya seorang raja membukakan pintu istana. Jadi dia mempersilahkan kepada seluruh hambanya untuk berdoa dan meminta kepada hadratul ilahiyah. Maka kata Rasulullah, "Kau mintalah untuk umatmu dan kau mintalah untuk seluruh keluarga." Sehingga sebagian daripada ulama mufassirin mentafsirkan, apabila bertemunya dengan malam nisfu Sya'ban, kita disuruh untuk berdoa. Sebagian kaum lagi mengatakan, apabila terjadi malam nisfu Sya'ban, contoh, insya Allah akan terjadi nanti hilangnya nisfu Sya'ban di malam Rabu. Ya apa aja? Artinya apa? Sore Selasa, ba'da asyar, malaikat yang mencatat amal jahat dan amal baik kita akan melaporkan seluruh ibadah kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Apa hasil 1 tahun dari nisfu tahun yang lalu dan nisfu yang akan kita datangi ini, itu akan dilaporkan oleh malaikat. Lalu ulama mengatakan, jangan sampai laporan akhir tahunan ini contohnya warna merah, artinya nilainya kurang baik, supaya dosa dan maksiat yang kita lakukan mendapatkan maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, bacalah istighfar sehabis sholat asar sebanyak 100 kali. Apa istighfarnya? Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Barang siapa di antara mereka yang membaca istighfar sebanyak 100 kali, Allah hapus dosa mereka yang terjadi dalam 1 tahun. Dan catatan buku tersebut akan dilaporkan oleh malaikat ke hadrat Allah dalam keadaan suci daripada dosa. Kemudian menjalankan salat maghrib, baik di rumah atau berjamaah, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kemudian sampailah salat maghrib, boleh dikerjakan berjamaah di rumah, boleh lagi dikerjakan bersama-sama di masjid. Setelah salat maghrib selesai dan wiridannya, kemudian mereka disunatkan membaca suratul Yasin. Berapa kali Pak? 3 kali. Sebelum Yasin dibaca, pertama niat sama-sama, ya kan? Minta panjangan umur, taat
ibadah kepada Allah. Baca lagi Yasin yang kedua, minta murahkan rezeki yang halal dan berkah. Baca lagi yang ketiga Yasinnya, minta wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini doa luar biasa. Selesai membaca Yasin, dianjurkan sebagian ulama hadis untuk bermunajat, maka disebut namanya adalah salat hajat. Sholli sunatal hajat ya rafa'atain, karena kita jadi makmum lillahi ta'ala. Selesai salat hajat, isya, kerjakan salat isya. Selepas salat isya dengan wiridnya, kemudian kita kerjakan sembahyang sunat tasbih sebanyak 4 rakaat. Jadi kayak inilah gawiannya orang-orang dalam pagar, kayak inilah gawiannya orang-orang yang di Raudah bisa kumpul. Pertanyaan guru, bolehkah kadang bersembahyang tasbih? Silakan, karena ini hukumnya cuma sunnah. Walaupun sunnah, kaifiatnya salat tasbih dalam kitab Bidayatul Hidayah luar biasa. Siapa yang bisa mengerjakan salat tasbih apabila dikerjakannya siang hari? 4 rakaat 1 kali salam. Apabila dikerjakannya malam hari, 4 rakaat 2 kali salam. Andai kata Nabi, dosa seorang hamba itu penuh langit dan bumi, bahkan sebanyak-banyak pasir di tepi pantai, sebanyak-banyak buih di lautan yang biru, dan sebilang-bilang bintang di langit. Orang yang mengerjakan salat tasbih 4 rakaat, Allah menghapus dosanya dan Allah ganti dengan kebaikan sebesar itu pula. Jadi jaka awal sembahyang tasbih dikerjakan sekali sehari, ya baik siang atau malam. Kadang awal juga sekali sehari, seminggu sekali minimal, ya kan, yaumul Jumat. Kadang awal juga dengan malam nisfu Sya'ban. Silakan, karena yang dibahas ini cuma perkaranya sunnah. Yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, monggo. Yang tidak menghidupkan malam nisfu Sya'ban, silakan. Yang kedua-duanya tidak menjadikan masalah. Selepas sholat tasbih dikerjakan, ada satu lagi amalan, membaca tasbih Nabiullah Yunus alaihissalam 2400 kurang salawi, lagi 2375. Apa bacaannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di antara faedahnya membaca ini tasbih, Allah tidak akan menyakiti orang tersebut dengan ujiannya selama 1 tahun yang akan datang. Yang kedua, apabila bacaannya pas, tidak kurang dan tidak lebih dari jumlah 2375, niscaya Allah tak akan mewafatkannya kecuali bertemu malam nisfu Sya'ban yang akan datang. Apabila sidin membacanya, para sasidin jumlahnya pas 2375, padahal si membaca sambil terkuring dan beliuran, ternyata meninggal dunia itu karena kesalahan sidin. Jadi apabila pas bacaannya, jumlahnya pas, insya Allah akan bertemu lagi di tahun yang akan datang. Bacaan sidin pas yang ketiga, huruf-hurufnya pas, jumlahnya pas, kenapa jadi meninggal dunia? Berarti umur sidin sudah sama. Seorang kali membahas, pokoknya panggilannya kada mati, ternyata mati, sidin
tinggal cakal bina. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah wa qaddakumullah. Selesai salat tasbih dikerjakan, usahakan tengah malamnya bangun. Apa yang kita kerjakan? Minimal sembahyang sebanyak 11 rakaat amul qawah. Pertama 2 rakaat salat sunat wudu, yang kedua 2 rakaat salat sunat taubat, yang ketiga 4 rakaat sembahyang salat sunat tasbih, yang kelima 2 rakaat sembahyang sunat tahajud, yang keenam 1 rakaat salat sunat witir. Diriwayatkan daripada hadis, ada seorang nabi sebelum Rasulullah SAW. Nabi ini memiliki seorang umat yang hidup umatnya itu 400 tahun. Luar biasa umat, 4 abad. Dan kerjaan manusia ini, hamba Tuhan ini, qiyamul lail wa siyamun nahar. Siangnya berpuasa, malamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak hidup di berkumpul dengan manusia. Allah hidupkan mereka di satu tempat, namanya adalah Zabal, yaitu gunung. Di sekeliling gunung itu nahar, lautan. Bagaimana laki-laki ini bisa makan dan bisa minum? Allah menghidupkan beberapa batang pohon delima. Di ketika pagi hari dipetik, dimakan, sore hari akan berbuah, dan pagi hari dipetik kembali. Ini setiap hari sampai masa 400 tahun. Lalu satu hari sang Nabi itu berkata, "Ya Rabb, adakah hamba-Mu atau umat Nabi yang akan datang dan terdahulu seperti umatku yang Engkau hidupkan dengan taat ibadah kepada Engkau sebanyak 400 tahun?" Maka dalam satu riwayat hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya ibadi wa hambaku, ada satu umat yang umat itu kuhidupkan di penghujung zaman. Ia melaksanakan 2 rakaat salat dengan menghidupkan separuh dari para nisfu sahabat, mampu mengimbangi salat umat 400 tahun." Jadi luar biasa. Para nisfu sahabat cuma sekali 2 rakaat sembahyang sunnah, walaupun sunnah mutlak. Catatan mereka seperti umat Nabi terdahulu, ibadah sebanyak 400 tahun. Mudah-mudahan Allah meringankan hati kita dan bisa pula kita mengerjakan bertemunya dengan malam nisfu Sya'ban. Kemudian menjelang subuh disunatkan bersyahur untuk melaksanakan puasa nisfu Sya'ban. 1 hari, ya kan, di bulan nisfu Sya'ban. Karena ini puasa sunnah, makruh hukumnya mengerjakan nisfu Sya'ban atau bulan Sya'ban itu cuma 1 kali. Rasulullah tidak pernah puasa dalam 1 bulan cuma 1 kali, kecuali puasa itu disertakan dengan puasa sunat yang lainnya. Jadi punya hendak puasa silakan, kada puasa kada apa-apa, jangan bawa bahasan. Mau kada boleh tersembahyang malam nisfu Sya'ban, apalagi di pandangan bid'ah, jangan. Ya kan? Sotaib-doibnya ini hadis, andai kata doib tentang perkara nisfu Sya'ban, semuanya sumbernya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sedangkan ulama-ulama kita yang dulu di masa Syekh Muhammad Asad bin Abdullah bin Abu Bakar Datuk Al-Albayan, di dalam parukunan besar beliau mengatakan ada yang disebut namanya salat nisfu Sya'ban. Padahal luar biasa alimnya beliau. Jadi orang sekarang ini lucu bukan, ya kan?
mengarang kitab kadada, tapi dalilnya harap daripada orang-orang yang terdahulu. Bahkan ikhtilaf dengan para masyayikh ini yang luar biasa bunganya. Ya kan? Orang bahari ngarang kita malah tawaduk, karena pernah menongolkan dirinya mereka adalah orang yang alim dengan ilmu dan ibadah mereka, ketawaduk. Bahkan setiap kitab yang mereka karang, ad-dha'ifu illallah, al-faqiru illallah, menandakan mereka itu orang yang hina, orang yang fakir di depan Allah. Sekarang kita aneh, karena bisa mengolah hadis ya, bahkan ya Allah ya Rasul pun belum pernah sudah mengkaya Tuhan di dunia. Wali memperkarakan macam-macam. Jadi jangan sampai, ya kan? Siapa lagi? Andai kata tidak ada ulama, niscaya bagaimana kita bisa mencintai Allah dan Rasul. Maka ulama dikatakan Nabi warisyatil anbiya, pewaris para nabi dan Rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara nisfi Sya'ban pada nisfi Sya'ban sudah kita perlu jelaskan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan nanti bertemunya di malam nisfi Sya'ban. Kita kembali melanjutkan pembicaraan kita di bulan yang lalu. Wa khazariya'an mukhbitan li'ibadatihi. Apa kata Rasulullah? Yang kutakuti di antara kalian ketika beribadah, riya'an mukhbitan li'ibadati, pamer dalam amal, pamer dalam kebaikan, pamer di dalam segala bentuk perbuatan. Ini yang paling ditakuti Rasulullah. Kenapa? Penyakit riya, penyakit ujub, sum'ah dan takabur, asyirkul asghir, syirik kecil. Paham? Penyakit di dalam hati manusia ini, ujub, riya, ujub, sum'ah, takabur dan hasad, dikatakan Rasulullah asyirkul asghir, yang syirik kecil. Walaupun kalimatnya ini syirik kecil, Rasul mengajak la yadkhul jannah, selama ada penyakit dalam hati, mereka tidak akan masuk dalam surga. Jadi ini yang perlu kita introspeksi diri Pak Bu. Tidak perlu kita mengurus kayak apa ibadah orang, kayak apa kebaikan orang, kayak apa amal orang. Yang penting kita urusi hati kita dahulu lawan Allah. Apabila kita ketujuh mengurusi diri kita, apa mengurusi orang lain, menandakan hati kita orang yang kotor lawan Allah. Jadi biar lihat jadi masyarakat, bila kita ketujuh melihat orang penyembah yang mau sidir tidak ajar ampunnya Masjid Firdaus neta, tapi nak menandakan orang itu hatinya ringan. Melihat orang-orang ke majelis taklim sidirnya ajar ampun majelis taklim itu ada lagi yang lain, berarti tanda hati orang itu sombong. Jadi kita melihat mengkaji masyarakat kayak itu. Nah, jadi orang yang sombong ini taat, orang yang riya ini taat, seluruh kebaikannya itu tergolong di hadirat Allah. Kenapa? Allah tidak akan memberikan satu sisi kebaikan selama hati manusia itu kotor dengan kejahatan di dirinya. Mudah-mudahan Allah menjagakan hati kita. Bijak. Jawabannya, mudah-mudahan Allah menjagakan hati kita sesuatu apa yang Allah melihatkan dengan basyirah mata kita. Semoga hati kita terjaga, jangan sampai mengucap lidah kita dengan ucapan yang ada baik. Yang kedua, apabila hati ini sudah bersih dari sifat-sifat majmumah, maka Allah masukkan dalam diri kita sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik.
Ketika kita melihat orang beribadah, doa kita, alhamdulillah, ya Allah, Engkau berikan rahmat kepada hamba-Mu, semoga rahmat itu senantiasa Engkau berikan kepadaku. Itu tanda orang yang diberi Allah sifat mahmudah dalam dirinya. Ada yang kayak pertama tadi, melihat orang ke masjid, sini tanya aku di masjid ya. Nah itu sifat orang majmumah. Ada sifat orang mahmudah. Ketika orang mampu berbuat kebaikan, ia tidak mampu berbuat kebaikan, ia cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, ya jangan sampai Engkau tutup hatiku untuk melaksanakan kebaikan. Walaupun saat ini aku tidak bisa berbuat kebaikan, semoga kelak aku bisa berbuat kebaikan. Itu tanda-tanda seseorang hatinya dibersihkan oleh Allah daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lalu apabila sifat mahmudah itu sudah tertancap dalam hati seseorang tadi kepada Allah dalam amal perkara ibadahnya, Allah memberi makam yang pertama adalah ikhlas. Imam Ghazali mengatakan ikhlas syirrun min asrar. Ikhlas itu satu perkara yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang hatinya bersih kepada Allah dan kepada makhluk. Lalu ikhlas. Apabila ikhlas itu sudah ada, ia tidak memandang amalnya, ia tidak memandang ibadahnya, ia tidak memandang kebaikannya, tapi memandang Allah yang menggerakkan tubuhnya untuk berbuat baik, memandang Allah yang menggerakkan hatinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi tidak terpikir dengan dirinya, dengan amalnya, dengan fasilitas pahalanya, bahkan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba yang beriman bukan menjadi tujuan utamanya kepada balasannya, tapi tujuannya adalah memandang rahmatnya Allah di dalam ketaatan ia kepada Allah. Inilah makam orang-orang mukhlis atau orang ikhlas. Apabila sudah ikhlasnya syirrun min asrari, orang ini dapat satu rahasia dari Allah. Apa di antara rahasia dari Allah? Faqullu bi ni'matin min Allah. Setiap nikmat yang datang selalu memandang dari Allah. Jangankan nikmat, kata orang soleh, ajab sekalipun tetap ia memandang dari Allah. Anda pernah berburuk sangka lawan Tuhan. Allah datangkan musibah penyakit pada dia, Allah datangkan musibah kefakiran pada dirinya, menandakan Allah cinta kepada seorang hamba. Makanya di dalam Pak Tauhid, ya Pak Tauhid, pada ketika Allah Ta'ala memberi seorang hamba sugih, ya, kita kadang memandang sugihnya, Allah menempatkan salah satu nama dirinya di tubuh Fulan bin Fulan Al-Ghani. Berarti Allah nama sugih. Lalu ketika Allah Ta'ala ingin menghinakan makhluk dunia, contoh, ya kan, perempuan jablay, atau bahasa trennya PSK. Bahasa orang Bahalin apa? Laung. Perempuan nakal. Jangan kita menghina dengan mereka. Yang segi jangan kita senyum, yang hina jangan kita hinakan mereka. Kenapa? Al-Muzidlu, Allah yang menghinakannya. Berarti Allah sendiri yang ada pada seorang makhluk tadi. Makanya manusia ini disuruh husnul zan billah, berbaik sangka dengan Allah. Si fakir kah, ya kan, si sugih kah, si ina kah, semuanya dari Allah, bukan dari makhluk. Jadi orang tauhid
Setiap apa yang Allah perlihatkan seluruh memandangnya dengan sifat nama-nama Allah di orang yang diperlihatkan kepada hamba tadi. Mudah-mudahan pertemuan subuh ini senantiasa memberikan hikayat untuk kita berada, dan semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Jemaah yang bertanya silakan ya, maju sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu tanda orang yang beriman ketika akan datangnya bulan Ramadan atau bulan puasa, dia merasa hatinya senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tipis imannya, hatinya ngedumel. Puasa bulan kemarin aja belum kebayar, masih punya utang. Udah datang lagi, ngedumel. Itu yang imannya tipis. Al-imanu yajidu wa yanqus. Jadi kenapa iman kita itu kadang naik dan kadang turun? Itu yang pertama, guru. Yang kedua, istri-istri kita, ya kalau yang banyak istri kita ketika datangnya haid atau nifas itu tidak wajib berpuasa, akan tetapi harus membayar fidyah. Ya. Ukuran bayar fidyah itu segimana, guru? Kalau dengan uang berapa ratus ribu, kalau dengan makanan berapa ukurannya, dan makanan pokok apa yang harus diberikan kepada orang-orang, batasnya berapa orang yang harus maksimal dikasih makan oleh fidyah itu, dan apakah cukup dengan bayar fidyah saja, tidak harus membayar puasa bagi istri-istri kita yang tidak berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iman, ya apa? Yang pertama tadi iman. Ya. Nggih. Iman dalam hidup dan kehidupan ini terkadang iman kita naik, terkadang iman kita turun. Kenapa kata Nabi? La tashab man talaqan fitini zaqahu wal bala. Jangan pernah engkau berteman dengan orang yang memperbodoh engkau dalam didikan agama. Kenapa demikian? Zalika wal bala, nang demikian itu menjadi murkanya Allah. Iman kita turun karena diri kita dengan siapa orang yang kita kawani. Apabila diri kita berteman dengan orang baik, insya Allah keimanan kita akan bertambah baik. Apabila kita berteman bukan orang yang baik, niscaya keimanan kita yang baik akan turun menjadi tidak baik. Artinya tergantung kita membawa diri, baik dan tidaknya diri dan teman serta sejauh lingkungan kita, itu kita titik tolak yang utamanya. Kemudian bagaimana supaya iman kita bisa istiqomah di dalam amal. Setiap ada kelemahan diri kita, keyakinan kita kepada Allah, perbaharuilah dengan taubat. Karena kata Nabi, at-taubah likulli miftahul ibadah. Taubat itu kunci segala ibadah. Ketika iman kita merendah, berarti kesalahan kita kepada Allah ada. Segera kita taubat. Ini perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, perkara tentang haid. Karena haid ini bukan produksi manusia, Pak Bu. Haid ini adalah aturan dan ketetapan Allah. Andai kata perempuan itu kan bisa haid, niscaya selama-lamanya perempuan
mendatangkan penyakit bagi Allah. Jadi kenapa perempuan itu diberikan Allah Ta'ala syahat melewati darah kotor yang keluar pada bagian kemaluan perempuan tadi. Andai kata perempuan itu di Ramadan yang tidak bisa berpuasa karena ada uzur syar'i, artinya ada larangan yang tidak bisa dikerjakannya karena haid. Umpamanya haidnya selama 7 hari, maka setelah berakhirnya Ramadan, perempuan itu 2. 1, apabila ia syahad, hukumnya wajib mengqadha, membayar. Berapa hari puasa yang tertinggal harus ditutupi. 2, apabila tidak mampu mengqadha karena dalam keadaan uzur syar'i ia sakit, maka qadhaan puasa itu diganti dengan fidyah. Berapa fidyah? Ulun pernah diijazahkan oleh Abang Guru, takaran fidyah itu 1 mot, bukan mok. Ngerti lebih ya? Kalau 1 mok alim susu cap enak. Tapi kalau 1 mot itu kurang lebih 1 liter. Yang kalau anak petakun diajar rasa kumpul kan ada. Untuk takaran bayar fidyahnya ada gantangnya. Itu ulun buat ibarat kurang lebih 3 mot kali susu. Berapa hari dia tidak berpuasa? Nah, dihitung 1 hari tak puasa berarti 1 mot. Kemana melemparkan ini fidyah? Fuqara wal masyakin, bagi orang fakir dan orang miskin. Cuma sebagian dari ulama mengatakan, ya kan, jangan sekadar barasnya aja namanya jurung. Karena fidyah ini mengganti puasa kita. Kita puasa mungkin lebih banyak makan barasnya. Anggaplah pola bubur. Ada bintang karena mungkin enggak. Jadi ulama fikih mengatakan lengkapilah jamuan di dalam fidyah tadi. 1, beras, sertakan dengan uang. Jadi kalau ulun hitung dengan buru-buru ulun hitung. Jadi takaran fidyah itu untuk 1 hari minimal 25.000 sampai 30.000. Itu takarannya. Apalagi ini beras sekarang. Nah ini, ya kan? Karena kaidah fikih ini hukumnya tegas. Kadang mampu ia mengqadha dengan puasanya diganti dengan fidyah. Ya kan? Fidyah bagi orang yang dalam keadaan uzur syar'i seperti haid atau melahirkan anak, ini diserahkan kepada salah satu seorang yang kategori mustahak di dalam menerima fidyah. Lain mereka yang melanggar hubungan di bulan Ramadan atau dalam keadaan puasa. Ya kan? Apabila yang melaksanakan senggama suami istri tapi dalam keadaan puasa, berarti batal puasanya. Dan ia harus mengqadha puasanya 2 bulan berturut-turut. Apabila kada mampu yang mengerjakan puasa tersebut, maka ia harus membayar fidyah, memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Ternyata di kampung Zaidin pulang yang paling miskin, nasib dua. Jadi kembali belum jelaskan sedikit. Yang tidak mampu mengerjakan mengqadha puasanya, gantinya adalah fidyah. Apabila ia mampu mengerjakan puasanya, maka diqadha di bulan Syawal. Dan qadanya Ramadan bulan apa? Dan qadanya puasa Ramadan itu bisa disertakan 1 puasa dengan 2 niat. Ya, 1 puasa dengan 2 niat. 1 niat puasa sebulan Syawal mengqadha puasa yang tertinggal. Ya kan? Yang kedua, niat puasa itu
sekaligus puasa di bulan Syawal. Itu boleh. Jadi ya kan, mengerjakan yang wajib sekaligus mencakup yang sunnah. Wallahu a'lam. Sudah siang untuk saudara. Mudah-mudahan pertemuan kita